Emang kalau boleh tahu, Mas Indra udah punya perusahaan sendiri kah atau seperti apa? Atau mengenal perusahaan sebelumnya? Belum, belum. Oh belum ya. Jadi baru perdana juga nanti untuk penerbitan ya. Ya. Oke, baik ya. Terima kasih sebelumnya Mas Indra ya. Jadi kita akan highlight sedikit ya terkait materi kita hari ini. Jadi kalau dengan Miss Ara mungkin akan berkaitan erat dengan ekspor ya, baik itu tentang pengenalan atau juga pemahaman, bahkan nanti juga ada marketing, pemasaran dan juga hitung-hitungan. Nah, kalau dengan saya nanti kita akan lebih jauh bahas terkait legalitas usaha ya dan juga haki gitu. Nah, ini juga berkaitan erat ya nanti dengan Mas Indra selaku juga mungkin graphic designer ya. Jadi ini juga bisa apa ya? Mungkin sekilas sudah akan tahu lah seperti apa nanti. Nah, terkait legalitas juga nanti kita akan bahas secara perlahan dulu ya. Mungkin kalau ada yang kurang nggak apa-apa nanti silakan dipertanyakan aja Mas. Jadi jangan sampai nanti nunggu materi selesai. Kalau ada kepikiran pertanyaan mungkin di tengah materi nggak apa-apa. Nanti cukup disampaikan. Intinya kita enjoy karena kita juga nggak ada kejaran waktu ya. Yang pertama dan juga nggak ada kejaran seperti apa. Jadi kalau Mas Indra juga mau bertanya spesifik terkait akan mau bahas topik apa juga silakan gitu ya. Oke, Mas. Oke, udah kita record ya. Jadi nanti bisa di-save dan juga nanti bisa ditonton ulang. Oke, baik perkenalkan ya, Mas Indra Santoso ya dari Pontianak. Jadi nama saya Ardiansyah, selaku juga Managing Director Izinkan ID ya. Izinkan ID ini merupakan part alias bagian dari Belantika Academy. Nah, jadi kalau memang Belantika Academy spesifik itu tentang terkait edukasi legal edukasi ekspor ya. Nah, kalau kita sifatnya lebih ke jasa ya atau juga legal partner terkait perizinan dan juga legalitas usaha gitu ya. Nah, kita juga di bidangnya yaitu legality dan haki ekspor juga dan untuk kesibukan juga mumpuni di asisten dosen praktisi ya. Ada juga untuk kesibukan organisasi ya dan juga background keilmuan itu sarjana ilmu pemerintahan. Oke, untuk izinkan ID sendiri ya, Mas Indra. Jadi memang nanti juga akan berkaitan erat ya. Jadi apa saja sih yang kita ketahui tentang izinkan ID nantinya? Jadi memang kita lebih proses ke penerbitan ya, itu juga proses ada NPWP ya, baik itu NPWP pribadi atau juga NPWP perusahaan. Selanjutnya ada juga NIB ya, ada juga PT perorangan. Nah, PT perorangan ini nanti juga merupakan fasilitas dari member VIP ya. Ada juga PT regular. Nah, kita akan juga jelaskan apa sih perbedaannya ya. Ada juga CP ya, ada juga Haki, ada juga akun ekspor, ada juga sertifikat ISO dan juga sertifikasi HAL gitu ya. Jadi inilah hal yang berkaitan terkait izinkan ID nanti ke depan gitu. Oke, kita akan bahas terlebih dahulu ya untuk Mas Indra jenis dan juga fungsi legalitas usaha itu sendiri ya. Nah, jadi terkait legalitas usaha ini merupakan apa istilahnya seperti identitas ya atau juga mungkin KTP-nya lah seperti itu ya ibarat kalau kita mau berkedudukan ya di negara Indonesia khususnya atau juga kita ingin berkedudukan ini sebagai suatu badan usaha yang sah ya pasti kita tentu memiliki legalitas usaha gitu ya. Jadi legalitas usaha ini ya merupakan suatu identitas. Jadi kalau kita sudah terdaftar atau sudah terregistrasi, maka kita sudah mendapatkan perlindungan secara hukum ya. Dan diberikan hak dan juga kewajiban yang memang sudah diatur oleh undang-undang. Jadi kita Oh, sah atau juga secara legal ya untuk menjalankan bisnis kita. Nah, terkait legalitas usaha, jadi itu cukup banyak ya Mas Indra ya. Jadi memang banyak sekali jenisnya, modelnya, atau juga mungkin saya bisa kasih istilah itu bentuknya lah ibarat gitu ya. Nah, untuk jenisnya, jadi ini merupakan adalah entitas bisnis ya. Jadi ada beberapa entitas bisnis yang juga kita bisa gunakan gitu ya. jadi Nah, gitu. di sini saya juga jelaskan nanti ada detailnya juga di slide berikutnya. Pertama ada persoalan terbatas atau juga PT reguler ya. Nah, ini merupakan salah satu ya opsional atau juga pilihan yang sering digunakan oleh para pelaku usaha ya atau juga para pebisnis.
Kenapa? Karena memang ini salah satu merupakan mungkin wadah terpuncaknya ya, yang bisa digunakan oleh kita warga sipil untuk menjalankan usaha, gitu ya. Baik itu nanti usahanya bersifat jasa, perdagangan, industri atau juga manufaktur dan juga lain-lain. Nah, selanjutnya ada juga istilah itu namanya CP ya, atau Commodity Reference Chip ya. Ini merupakan hal yang persis sama ya dengan PT reguler, tapi mungkin nanti adalah perbedaannya di aturan undang-undang ya. Ya mungkin ada keterbatasan dan juga perbedaannya. Nah, kalau PT reguler atau juga PT itu merupakan suatu hal yang sudah disempurnakan dalam produk hukum kita ya. Nanti memang ada undang-undangnya, memang sudah seperti apa nanti mekanismenya. Nah, sedangkan CP ini masih berlaku. Kenapa? Karena memang juga masyarakat Indonesia masih banyak sekali menggunakan CP. Nah, CP ini cukup fleksibel ya, dalam arti ini cukup sederhana juga, tapi dia tetap masih diatur oleh namanya Kitab Undang Khusus ya, itu Kitab Undang Khusus Dagang. Nah, selanjutnya selain dua hal berikut tadi ya, kita ada juga yang mungkin lagi cukup fenomenal ya. Kenapa? Karena memang di era pemerintahan sebelumnya ini merupakan salah satu apa ya, terobosan terbaru ya. Jadi kalau di antara dua tadi itu harus minimal dua orang atau juga kita ada kelompok untuk melakukan usaha. Nah, PT perorangan merupakan salah satu opsi ya untuk teman-teman bisa satu orang saja untuk bisa menerbitkan atau juga mendirikan perusahaannya, gitu ya. Nah, selanjutnya ada firma atau juga firm. Nah, ini merupakan salah satu juga badan usaha. Mungkin ini lebih banyak bergeraknya di bidang jasa. Karena sesama aktif ya, nanti gitu. Ada juga koperasi ya. Nah, ini cukup ditenorkan kembali. Koperasi ini juga salah satu merupakan badan usaha. Kalau tadi itu ada beberapa orang ya, kalau koperasi itu cukup banyak ya. Karena idealnya adalah mereka adalah tim atau juga kelompok masyarakat atau juga instansi atau juga kelompok-kelompok yang mungkin berkeinginan untuk menjalankan usaha secara bersama-sama. Ada juga persero, jadi selain warga sipil atau juga masyarakat ya pada umumnya, pemerintah juga bisa ya menjalankan usahanya. Jadi memang ada badan khusus ya yang memang nanti bisa apa ya mewadahi lah pemerintah juga melaksanakan usaha. Salah satu bentuknya itu persero, gitu ya. Oke, lebih jauh dan lebih detail ya. Mas Indra ya. Kita akan jelaskan satu persatu. Jadi kalau ingin menjalankan usaha itu bisa melalui basic B ya, itu paling dasar itu perorangan ya, atau juga perseorangan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak mungkin atau juga teman-teman yang mungkin sudah menjalankan usaha tapi dia tidak ada legalitas itu bisa 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 banget gitu ya. Jadi nggak ada istilahnya nggak ada batasan. Nah, kenapa ini bisa? Karena memang kita salah satu orang saja pun sudah bisa ya. Mungkin nanti dia menggunakan NIB perorangan sebagai dasar daripada untuk usahanya gitu ya. Nah, jadi kalau ibu-ibu ingin mendapatkan juga nanti bantuan atau juga mungkin nanti untuk mengajukan suatu hal yang mungkin sifatnya resmi, nah itu juga dia harus melalui ya, yaitu proses yaitu NIB tadi ya sebagai dasarnya untuk dia menjalankan usahanya. Nah, perseorangan ini ya paling memang ada aturan juga terkait mungkin besar dan kecilnya cakupannya yang dia bisa raih. Salah satunya mungkin seperti toko kelontong, usaha online, atau juga toko-toko yang mungkin sifatnya masih dalam di bawah kategori UMKM lah gitu ya. Nah, selanjutnya ada firma ya. Ya, ini ya. Ini memang usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang saling bertanggung jawab. Nah, kalau firma ini memang dia satu kesatuan ya antara sekutu aktif dan juga sekutu aktif lah istilahnya. Jadi memang dia bergerak bersama dan ini sering ya digunakan dalam hal mungkin firma hukum atau juga firma arsitek. Nah, lebih tepatnya memang firma ini kebanyakan digunakan oleh para pengguna jasa gitu ya, alias pelaku usaha terkait jasa. Nah, ada juga CP ya, Commodity Reference Chart ya. Ini merupakan usaha antara sekutu aktif dan juga sekutu pasif. Sekutu pasif. Jadi memang istilahnya kalau di CP itu ada namanya sekutu aktif, ada juga istilahnya sekutu pasif. Nah, sekutu aktif ini dia yang bertanggung jawab dalam apa ya, menjalankan usahanya dan juga bisnisnya. Nah, sedangkan sekutu pasif biasanya dia lebih tepatnya itu sebagai pemodal gitu ya. Nah, ini sudah apa ya berbentuk badan usaha, tapi dia tidak berbadan hukum. Nah, tapi dia akui secara hukum. Maksudnya tidak berbadan hukum adalah walaupun dia terdaftar ya di Kemenkumham, maksudnya adalah memang di batasan dan juga istilahnya nanti.
Itu akan kita jelaskan juga di slide berikutnya. Karena itu akan lebih spesifik juga. Nah, contohnya ya, terkait CP itu bisa namanya Karya Mandiri, Maju Jaya, dan oke, terkait PT. Nah, PT ini hampir sama sebenarnya dengan PT, dengan CP, tapi dia merupakan upgrade yang sudah disempurnakan lah gitu ya. Nah, memang kalau PT ini sudah ada undang-undangnya yang lebih spesifik ya, dan juga bahkan sampai perusahaan analis juga usaha yang IPO itu wajib menggunakan badan hukum yang berbentuk PT sudah. Nah, berbadan hukum pemilik saham terbatas pada modal dan sektor. Jadi memang ada istilahnya sebagai apa ya, ini apa ya, yang komisarisnya, direkturnya, atau juga mungkin berapa presentasinya itu melalui dari kebijakan sahamnya gitu ya, alias kepemilikan. Nah, PT ini bisa atas nama seperti PT Indofood, Tokopedia, dan lain-lainnya. Tapi intinya Bang, PT ini juga bisa terdiri dari tiga kata ya, kan itu kewajiban. Nah, ada juga koperasi ya. Nah, kalau koperasi ini badan usaha yang dimiliki anggota dan juga berdasarkan prinsip kekeluargaan. Nah, kalau anggota ini cukup banyak ya. Misalkan contoh itu di masyarakat kita. Mungkin ada wilayah satu apa ya, setempat, misalkan dia perkelurahan gitu ya. Jadi ada masing-masing mewakili anggotanya dan juga mungkin ketuanya siapa. Nah, koperasi ini sebenarnya tidak terbatas pada simpan pinjam, tapi ini cukup populer padahal mungkin simpan pinjam ya, karena emang memudahkan ya bagi masyarakat untuk meminjam, tapi tidak kesulitan lah dalam hal aturan dan lain-lain. Nah, koperasi ini sebenarnya banyak juga untuk manfaatnya, bisa mengembangkan unit-unit usaha dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ada yayasannya. Nah, kalau yayasan ini lembaga nirlaba berbadan hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, atau juga keagamaan. Nah, contohnya Yayasan Penissengan ABC atau juga mungkin foundation ya kalau bahasa Inggrisnya. Nah, ini juga merupakan suatu hal yang sering digunakan ya. Bahkan kalau di lembaga pendidikan ini menjadi pilihan juga ya terkait nanti proses ada namanya sekolah gitu ya dan lain-lainnya juga. Nah, selanjutnya ini di sektor pemerintah, bukan lagi warga sipil. Ada namanya Perum ya, jadi perusahaan umum milik negara yang melayani kepentingan umum dan juga bisa mencari laba. Jadi memang ada batas juga terkait pemerintah bisa menyentuh aspek usaha apa saja yang dia bisa proses ya. Salah satunya itu Bulog ya, atau juga beras ya. Itu namanya eh, dari Perum Bulog gitu ya. Ada juga mungkin kendaraan umum yaitu Perum Damri ya. Nah, itu juga salah satu yang merupakan unit usaha yang dibentuk oleh pemerintah. Nah, selain Perum, ada juga namanya Persero ya. Jadi kalau Persero ini perusahaan Persero, ini seperti bank-bank himbara ya. Gitu ya. Nah, kalau istilah lebih trennya itu seperti teman-teman mungkin ketahui lah ya, yang memang ini banyak sekali ya bertebaran di Indonesia. Yang merupakan BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara. Jadi memang ini perusahaan milik negara yang berbentuk PT dan juga mencari keuntungan. Contoh misalkan namanya itu kalau pokoknya PT PLN Persero, PT Telkom Persero gitu ya dan lainnya. Nah, ini juga banyak ya unit-unit bisnis yang usaha yang memang dimiliki oleh pemerintah. Nah, bahkan selain pemerintah negara pusat yang juga bisa menjalankan usaha, sebenarnya dari daerah juga bisa gitu ya. Oke, nah ini simpelnya ya Mas Indra. Jadi memang kita lebih spesifikkan saja di bagian intinya. Nah, jadi ini juga bisa melihat apa sih perbedaan dan lain-lainnya. Pertama yang tadi ya saya bilang usaha perorangan, jadi dia termasuk kategori perorangan, tidak berbadan hukum ya, jelas ya kan memang tidak ada legalitas secara resmi. Nah dia cukup satu orang secara sederhananya, dan dia dasar hukumnya cukup OSS RBA alias NIB saja ya. Nah untuk keterangannya cocok untuk pemula dengan risiko tak ditanggung pribadi gitu ya. Nah ada juga firma, nah ini sudah termasuk kategori usaha, nah dia tidak berbadan hukum ya, dan juga ciri utamanya semua suku tuh aktif ya, jadi sama-sama aktif lah. Dan dia ini tadi saya bilang ada namanya KUHD ya, Kitab Undang terkait dagang gitu ya, dan tanggung jawab bersama tanpa batas gitu ya. Nah, tidak berbadan hukum itu maksudnya Mas Indra, jadi memang ketika kita mengalami kerugian ya, paling minimal saya kasih contoh. Ketika Mas Indra nih mungkin sudah membentuk usaha lah, mungkin bisa menggunakan CP lah gitu ya.
Nah, tapi selaku Mas Indra sebagai pemilik dan juga pelaksana di perusahaan tersebut, itu seandainya mengalami kerugian, mengalami mungkin suatu hal yang mungkin apa ya, kebangkrutan, contoh ya saya kasih contoh, misalkan dan lain-lain yang bisa apa ya, ada terindikasi nanti akan disita asetnya. Nah, itu bisa menyita sampai aset pribadi, Mas Indra. Jadi memang sebegitunya, tidak ada batasan hukum tadi maksudnya, dan tidak berbadan hukum. Karena memang tidak ada di apa ya, perlindungan ya secara resmi dari dasar peraturan tersebut gitu ya. Jadi kalau memang sudah rugi ya rugi, ya ruginya rugi bersama-sama gitu ya. Perusahaannya rugi, ya harta pribadinya juga tetap ikut rugi gitu ya. Nah, beda dengan yang sudah berbadan hukum, seandainya terjadi mungkin kegagalan kita, atau juga mungkin perusahaannya bangkrut, atau juga dan lain-lain ya, itu dia terbatas pada harta atau juga aset perusahaan saja gitu ya. Misalkan contoh dia mengalami kerugian 300 juta. Nah, ketika memang aset daripada perusahaan itu masih ada 300 juta, ya itu memang akan disita aset perusahaan saja. Tapi kalau itu masih di bawah, contoh misalkan 250 juta, ya itu juga berarti hal yang bisa diberikan adalah harta daripada aset perusahaannya sendiri. Jadi 50 juta itu tidak akan diganggu gugat dari harta kita, alias kita harta pribadi. Nah, itu yang maksudnya juga tidak berbadan hukum dan juga berbadan hukum gitu ya. Jadi terkait batasan lah aturannya dan juga ketentuan. Nah, tapi ini juga sama-sama memiliki fungsi kelebihan dan juga kekurangan ya. Nah, enaknya adalah SIP ini juga cukup fleksibel ya. Jadi dia tidak kaku dengan aturan pemerintah, misalkan seperti bagaimana cara kerja, atau juga mungkin cara menjalankan perusahaan, kewajiban kita mungkin CSR-nya berapa persen. Nah, itu kalau di perusahaan itu sudah pasti ada ketentuan. Tapi kalau di SIP itu cukup fleksibel gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin ditambahan di akhir ada namanya PT PMA. Nah, kalau PT PMA ini maksudnya adalah ini untuk perusahaan asing ya yang ingin bekerja sama sebagai investor dan juga selaku pelaksana. Gitu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, Mas Indra, terkait Lanjut, ini. Mas. Oke, siap. Kurang lebih paham ya, gitu ya. Insya Allah. Iya, kalau nanti nggak apa ada yang kelewat nggak apa-apa nanti ditanyakan aja. Nah, ini ya yang dimaksud pengertian tidak berbadan hukum ya. Jadi memang tidak ada pemisahan harta yang pertama. Dan juga tanggung jawab tidak terbatas ya itu. Jadi memang ya tanggung jawab kita perusahaan juga tanggung jawab, ya harta pribadi juga tanggung jawab gitu ya. Tapi kalau sudah berbadan hukum dia tanggung jawab kita terbatas pada perusahaan saja. Nah, itu juga bukan subjek hukum mandiri. Jadi memang kalau kita sudah berbadan hukum, nah itu enaknya adalah memang terkait usahanya saja. Tapi kalau kita tidak ada berbadan hukum, ya kita juga sebagai pemilik juga bisa berkaitan dengan hukumnya gitu. Nah, seperti kamu jualan pakai nama pribadi, ya, kalau tidak berbadan hukum, tapi kalau berbadan hukum itu seperti ada identitas baru lah gitu ya. Jadi resikonya tadi yang saya jelaskan, gitu kurang lebihnya. Nah, terkait basicnya, terkait kita juga sudah mengenal nih Mas Indranya mungkin apa saja sih entitas bisnisnya, atau juga perbedaan juga jenisnya. Nah, hal yang paling penting juga Mas Indra, yang membedakan perusahaan satu dengan perusahaan lainnya adalah ini, yaitu KBLI. Nah, itu. Jadi memang di dalam perusahaan itu pasti dia memiliki KBLI, KBLI atau juga nomor-nomor khusus yang sudah dipilihnya. Nah, KBLI ini merupakan ya klasifikasi baku lapangan usaha yang ibarat adalah seperti Mas Indra mau menjalankan usaha apa, itu berpatokan pada KBLI yang sudah dipilih. Contoh, saya ingin ekspor Mas Ardi. Jadi kalau saya ekspor, saya pasti memenuhi wajib KBLI sesuai perdagangan besar gitu ya. Atau juga terkait produk-produk yang ingin di keep atau juga akan diproses nantinya ke depannya. Nah, pasti dia memastikan untuk memilih KBLI yang basicnya adalah kode depannya itu 46 alias perdagangan besar gitu ya. Nah, jadi dia pilih lagi, sortir lagi, difilter lagi ya terkait KBLI-nya ini sudah dipilih dan juga sudah dimasukkan di dalam perusahaan. Nah, inilah yang membedakan adalah perusahaan satu dengan perusahaan lainnya. Kalau KBLI-nya itu cukup mumpuni, ya berarti dia bisa memaksimalkan jalannya usaha. Karena terkait nanti izin, mungkin ada juga izin tambahan, itu juga berdasarkan KBLI-nya yang sudah dimasukkan gitu. Nah, contoh ada lagi mungkin sederhana ya, saya coba sederhanakan.
ada namanya perusahaan, yaitu juga PT, contohnya adalah memang dia buka restoran, ada juga namanya PT, itu juga perusahaan dia buka yang namanya apa ya, penginapan seperti hotel gitu ya. Ada juga perusahaan itu yang bergerak di bidang logistik, ada juga perusahaan itu yang bergerak di bidang pertambangan, nah dan lain-lainnya. Nah itu yang membedakan adalah Mas Indra itu adalah KBLI-nya gitu ya. Jadi dia pasti mencantumkan KBLI yang sudah relevan gitu ya. Nah, terkait juga manfaat kabel ini ya dia itu ya memperjelas bidang usaha ya. Nah, apalagi nanti untuk terkaitan dengan perizinan ekspor. Contoh ya misalkan paling basic dulu ya. Misalkan Mas Indra itu memang kebutuhannya seperti produk makanan jualan yang UMKM tadi ya. Nah, dia pasti memiliki basic untuk perdagangan yang memang sudah nanti ada izin untuk halal gitu ya. Ada juga BPOM-nya. Nah, itu pasti dia memiliki izin usaha yang memang sudah berkaitan dengan terkait industri makanan gitu ya, atau juga penjualan makanan. Nah, pasti nanti di situ di bagian kabel itu nanti akan bisa diselipkan untuk izin tambahan seperti mau masukkan sertifikasi halal atau juga lain-lainnya. Nah, hal basic lainnya juga sama seperti kita contohnya misalkan kita ekspor gaharu ya. Nah, untuk kita ekspor gaharu, karena izin ekspor gaharu juga ada yang dibatasi oleh pemerintah, maka wajib KBLI terkait produk seperti gaharu itu kita masukkan. Nah, nanti baru izin tambahan tersebut kita olah dan kita proses di oss.go.id-nya gitu ya. Jadi akan berkaitan seperti itu. Tapi memang ada juga yang memang KBLI-nya itu cukup umum dan juga cukup fleksibel sekali. Misalkan contoh produk Pinang. Produk yang tidak dibatasi sama sekali ya, tapi dia cukup mencantumkan bahwasanya kita perdagangan ekspor terkait komoditi seperti Pinang. Nah, itu aja simple gitu. Paling nanti kita menyiapkan dokumen-dokumen lengkapan seperti permintaan bayar aja. Tapi kalau terkait kabelnya, dia tidak akan spesifik untuk mendapatkan izin khususnya gitu. Itu sih paling. Oke, nah sudah membahas entitas bisnis. Nah, kita akan membahas izin ya. Jadi izin ini cukup banyak ya. Jadi kalau kita bilang tadi sudah wadahnya lah, ibarat seperti itu ya. Nah, ini juga hal yang perlu kita lengkapi lah dalam hal izinnya. Nah, paling mula alias paling awal, yang pertama adalah kita pasti membutuhkan NPWP ya. Nah, NPWP ini basically merupakan salah satu syarat ya, baik kita ingin memulai usaha perorangan atau juga mungkin secara badan usaha yang berkelompok atau juga dan lain-lain, itu pasti harus memiliki NPWP. NPWP ini merupakan nomor pokok wajib pajak yang memang untuk mengintegrasi ya berapa penghasilan kita, berapa juga kalkulasi kita juga punya pemasukan. Di situ pemerintah juga punya akses lah terkait kalau ada kelebihan mungkin ada bayar pajaknya atau juga mungkin kewajiban kita adalah membayar atau juga melapor SPT tadi ya. Gitu. Nah, selanjutnya kalau tadi perorangan ada NIB ya. Di badan usaha juga sama ada NIB. Jadi ini merupakan nomor induk berusaha. Ya ini pasti wajib ya untuk kita menjalankan usaha. Nah, ada juga izin tambahan seperti sertifikasi halal ya. Ini terkait produk makanan itu juga mungkin hal yang konsumtif ya. Nah, dan sekarang juga sertifikasi halal ini juga tidak hal seperti itu aja, termasuk jasa juga sudah ada ya di standar halal. Contoh mungkin cukur rambut yang halal gitu dan lain-lain. Nah, selanjutnya juga ada namanya izin BPOM ya. Nah, ini terkait kandungan isi itu juga mungkin hal yang perlu diperhatikan ya, karena memang ini baik itu bahan makanan, obat-obatan, dan juga lain-lain. Nah, ada juga izin ekspor ya. Nah, ini ya, izin ekspor ini terkait mungkin barang-barang khusus ya, Mas Indra, yang mungkin harus mengantongi izinnya. Gitu ya. Nah, ada juga haki ini sebagai pelengkap yang cukup kuat ya, apalagi produk kita bukan hanya masih mungkin di levelnya lokal atau juga domestik. Nah, kalau kita sudah di level internasional atau juga ingin populer dengan nama brand kita, itu salah satunya juga menggunakan haki. Nah, ini ya berikut terkait izin usaha lainnya juga ya. Ada namanya UD, ada namanya SKDU, ya, ada SNI. Nah, SNI juga terkait produk ya, yang kualitasnya sudah teruji ya. Kualitasnya juga bukan hanya berbentuk fisik, tapi juga mungkin seperti minuman, air mineral atau juga air kemasan juga ada SNI-nya gitu ya. Ada namanya SLF ya, atau juga layak fungsi ini mungkin untuk gedung ya, baik kita kalau emang ada gedung industri atau juga gedung pengolahan gitu ya. Ini wajib mendapatkan sertifikasi SLFE-nya gitu ya.
dan juga situ dan lain-lain. Mungkin nanti di SIUP itu sudah tergabung di NIB ya, karena tidak ada lagi gitu ya, kan sudah tergabung dengan sistem baru. Oke, terkait fungsi legalitas itu ya, karena kita sudah bahas tadi, pasti dia untuk memastikan mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua itu kepatuhan regulasi, yang ketiga akses pasar ke sumber daya. Nah ini maksudnya adalah ya kalau kita sudah menjalankan usaha ya, Mas Indra, baik itu terkait kita ingin merekrut karyawan atau juga mungkin mencari bahan baku atau juga mungkin hal-hal seperti lainnya untuk kita mendapatkan ya eh, supply atau juga semua kebutuhan itu pasti kita punya perusahaan yang jelas. Ada juga kepercayaan, ini membangun trust kita, baik itu di pelanggan atau juga customer, investor, dan juga mitra. Jadi tentu ya, kalau sudah ada ini kita pegang ya, pasti orang akan cukup percaya atau juga kita memiliki trust. Nah, selanjutnya yang kelima itu ada pelindungan aset ya. Jadi ini memang bersifat aset secara apa ya, secara perusahaan ya. Nah, ini tentu ya melindungi semua hal yang sudah kita bangun dari awal. Ada juga kredibilitas finansial, jadi emang kebutuhan kita juga pasti ya dengan hal seperti ini kita ingin transport dengan nominal yang gede atau juga hal-hal lainnya pasti kita akan sangat terbantu. Dan yang paling terakhir itu kepatuhan pajak juga ya gitu ya. Karena emang fungsi legalitas adalah sebagai salah satu ya awal kita sudah secara resmi ya ingin mengikuti aturan pemerintah. Dan selanjutnya memang kepada hal yang kita lainnya seperti melengkapi ya baik itu laporan keuangan dan lain-lain dan juga yang terakhir itu kepatuhan pajak gitu. Ada yang ingin ditanyakan mungkin barangkali Mas Indra? Hmm. Lanjut aja dulu, Mas. Apa? Lanjut. Oke, lanjut ya. Nah, di dalam hal yang seperti ini juga Mas Indra mungkin paham ya bagaimana pesatnya ya dunia sekarang di digital ya. Ini memang terkait dunia yang mungkin abstraknya adalah kita tidak bisa melihat secara fisik, tapi kita sudah mengetahui ya secara realnya seperti apa. Nah, inilah pentingnya kenapa juga legalitas itu ada ya. Karena emang pengakuan sahnya secara hukum, sertifikat alias juga dokumen yang secara resmi, itu menandakan kita punya suatu hal yang sangat penting, alias juga hal yang paling diutamakan, itu kepercayaan gitu. Nah, di dalam hal yang sekarang ya, kenapa kita penting dalam legalitas ini ya? Pertama itu untuk mendapatkan kepastian hukum dan juga perlindungan usaha ya. Karena emang banyak sekali ya perusahaan mungkin terbit ya berapa kali, mungkin per harinya, berapa terbit mungkin per tahunnya. Tapi yang membedakan adalah dia sudah terdaftar atau tidak secara resmi ya. Nah ini pasti ya, kita pasti akan mendapatkan perlindungan hukum, alias juga perlindungan usaha. Terutama kita sebagai pemilik bisnis ya, dan juga nanti konsumen kita. Dan yang kedua itu membangun kredibilitas dan juga kepercayaan. Nah ini juga membangun ya secara bertahap. Yang namanya citra bisnis memang tidak mudah ya. Tapi dengan mengakui dan juga kita sudah meregistrasi keputusan kita itu sudah sangat pasti akan apa ya berpengaruh nanti ke depannya gitu. Dan yang jelas selanjutnya itu yang ketiga membuka peluang baru. Nah, nanti kita juga bisa bekerja sama dengan pihak pemerintah bahkan ya, itu juga perusahaan lain. Nah, ini juga mungkin sebagai suatu hal yang mungkin kita ingin ada pendanaan baik itu dengan investor dan juga bank dan juga lain-lain. Nah, yang paling terakhir itu menghindari alias juga adanya mungkin apa ya sanksi lah ya ibaratnya. Mungkin entah gitu nanti kita dapat apa ya teguran, penutupan, denda bahkan proses hukum juga. Jadi itulah pentingnya legalitas usaha itu sendiri. Nah, di dalam dunia digital juga ya, tantangan sekarang adalah itu yang paling khawatir itu orang bisa saja ya, itu bisa mendownload ya. Jadi baik sekali sekarang duplikasi ya perusahaan-perusahaan yang mungkin abal-abal gitu ya. Nah, itu juga yang saya apa ya tekankan bahwasanya memang di era digital itu khawatir sekali ya orang bisa mendownload baik itu logo, baik itu konsep kita dan lain-lainnya. Dan yang kedua hit and run ya, orang juga bisa bertanya, dia juga menggunakan nama kita ya tanpa sepengetahuan gitu ya. Itu sangat khawatir sekali ya. Dan orang juga bisa apa ya menggunakan yang tidak dengan bertanggung jawab. Dan yang ketiga juga first to file, jadi siapapun nanti yang memiliki usaha itu pasti penting ya dalam hal melindungi ya sebagai langkah awal.
Karena ini juga merupakan first to file ya. Jadi nama branding yang sudah dibesar-besarkan, kalau dia tidak alias juga tidak apa ya terlena dalam hal mungkin mengamankannya. Nah, ini terjadi bisa apa ya kelepasan lah ibaratnya alias juga diambil alih oleh pihak lain. Karena memang sifatnya peristiwa alias siapa cepat dia dapat. Dan selanjutnya itu coffee and fish ya. Nah ini sangat rentan sekali ya. Konsep kita udah bangun branding sana sini, ya orang lain juga bisa mengcopy dan juga menduplikat. Dan yang terakhir itu ada namanya klaim gitu ya. Ini sangat khawatir sekali ya di tengah era digitalan sekarang. Nah, di beberapa hal juga produk itu juga di dalam era digital bukan hanya fisik ya. Mungkin seperti buah, ya, ada juga misalnya contoh pinang, lidi, atau juga mungkin produk masindra seperti sawi dan juga lain atau juga sayuran. Nah, di era sekarang juga ada juga berbentuk namanya produk digital ya. Ada juga mungkin berbentuk gambar yang mungkin sifatnya seperti format PNG, JPEG ya. Ada juga dokumen ya, juga tulisan yang seperti udah direkap gitu ya, baik itu Docs atau juga PDF. Nah, sekarang juga berbentuk video. Nah, banyak sekali ya video-video online course, atau juga tutorial, vlog dan lain-lain, juga video-video yang sangat sekali bertebaran ya. Ada juga musik, ada juga background gitu ya. Nah, ini kan juga cukup banyak ya, rentan sekali ya untuk digunakan, alias juga tidak digunakan tanpa izin ya. Bahkan ada juga game, aplikasi, ada juga developer, baik itu PC app dan juga web apps gitu ya. Nah, ini berkenaan juga dengan bagaimana kita menjaganya gitu ya. Jadi semua hal sekarang bukan hanya berbentuk fisik yang memang rentan, tapi juga berbentuk yang seperti ini juga sangat sekali peduli kita untuk melihatnya. Nah, kita masuk ke bagian haki. Nah, sejauh ini Mas Indra untuk terkait legalitas usaha, apakah ada yang ingin ditanyakan? Lanjut Mas Ardi. Lanjut ya. Oke, paling saya spill sedikit ya Mas Indra. Jadi memang terkait legalitas usaha, ya mungkin yang paling diperhatikan juga ya selain tadi ya yang sudah bisa dipahami adalah nanti Mas Indra juga perlahan sih saya sarankan adalah untuk memahami tentang mungkin laporan keuangan lah gitu ya. Jadi memang basically punya laporan keuangan yang secara rapi yang bisa diatur dan juga diolah baik itu data yang mungkin bisa direkap lah secara besarnya gitu ya. Nah, perlahan juga bisa memaksimalkan nanti bagaimana ya laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini juga nanti untuk disampaikan di Info WP perusahaannya gitu ya. Jadi kalau nanti Mas Indra sudah punya perusahaan, ya itu namanya ada kewajiban Mas Indra. Itu lapor SPT ya. Nah, jadi ada dua hal yang paling ditekankan. Pertama, memang lapor SPT itu menjadikan kewajiban ya bagi perusahaan itu untuk melaporkan. Nah, itu merupakan suatu hal yang ingin kita sampaikan. Berapa sih keuangan kita, berapa sih alur kas kita seperti apa dan bagaimananya. Nah, yang kedua yang perlu dipahami ya, Pak, adalah setiap lapor seperti itu belum tentu wajib, ada juga belum ada kepastian kita wajib bayar berapa pajaknya. Karena emang perhitungan itu kembali lagi pada jumlah dan juga narasi yang kita sampaikan. Kalau kita sudah melewati ketentuan terkait pajak yang sudah saatnya kita apa ya kita bayarkan itu kita keluarkan. Nah, itu tentu kita mengikuti aturan ya atau juga pasal-pasal yang sekarang diperbaharui ya oleh pemerintah. Tapi kalau itu masih di bawah dengan omsetnya bahkan tidak ada sama sekali kategori indikasi untuk membayar pajak, ya itu tadi cukup wajib melaporkan SPT-nya aja. Itu ya kurang lebih. Nah, itu hal yang perlu dipahami ya ketika nanti mesinnya sudah memiliki perusahaan. Nah, ke depannya seperti apa, itu nanti bisa dipelajari saja secara perlahan. Karena emang kan itu kan laporan 1 tahun sekali ya. Jadi masih ada waktu rentan berapa bulan ini untuk mempelajari itu secara perlahan. Dan lapor SPT itu paling telat di bulan April. Di setiap tahunnya per April itu sudah wajib untuk melaporkan SPT. Oke, next kita haki ya. Nah, di dalam suatu legalitas atau juga mungkin perizinan, hal yang paling penting adalah juga melindungi itu namanya hak atas kekayaan intelektual atau juga haki ya. Atau juga mungkin ada yang mengenal sebagai HKI gitu ya. Ini merupakan hak yang didapatkan atau badan hukum yang menghasilkan inovasi dalam berkreasi ya. Jadi apapun bentuknya ya, inovasi yang mungkin ada perbedaan dengan hal yang lain atau juga mungkin suatu inovasi terobosan terbaru. Nah, itu bisa dilindungi, bahkan itu bisa kita daftarkan sebagai kita sebagai pemiliknya. Nah, ini merupakan hak yang dilindungi juga oleh undang-undang.
Bahkan setiap orang yang menggandakan atau juga menggunakan tanpa izin pemiliknya akan dikenakan sanksi. Jadi sangat apa ya, sangat baik sekali nanti kalau kita sudah punya suatu hal yang inovasi atau juga kreasi yang bisa kita publish dan juga kita hakikan gitu ya. Oke, siapa saja sih yang bisa mendaftarkan haki? Jadi emang haki ini bukan hanya klaim untuk hanya perorangan saja ya, tapi dia bisa per kelompok, badan usaha gitu ya. Jadi dia tidak ada batasannya. Jadi kalau mau klaimnya secara pribadi juga bisa, atau juga tim, atau juga kelompok juga bisa, bahkan juga badan usahanya sendiri gitu ya. Nah, ini berikut juga ya, syarat dan juga prosedur haki. Nanti juga bisa disimak di dalam websitenya. Mungkin lebih detailnya sudah diperbaharui sih. Ini kurang lebih seperti ini. Nah, untuk juga prosedur di Haki ya, memang dia pengumuman disetujui atau tidak itu disampaikan di websitenya ya. Nah, dalam 2 bulan itu pasti sudah ada info atau juga pengumuman itu udah paling lama. Kalau terkait Haki yang normal. Tapi mungkin ada yang paling lama itu salah satunya itu merek. Nah, kalau merek itu bisa kurun waktu ya, 9 bulan atau juga lebih gitu ya. Karena emang kalau merek itu cukup lama dikurasinya, karena emang sering terjadi ada kesamaan, bahkan juga ada suatu hal yang mungkin apa ya, suatu hal yang mungkin narasinya juga sama itu juga bisa diantisipasi gitu. Jadi dia cukup hanya misalkan warung kopi dengan warung kopi itu bisa saja kalau sudah siapa yang terdaftar lebih dahulu itu bisa di apa ya, tidak diterbitkan, harus juga diterima ada juga ditolak gitu ya. Nah, selain itu ya, dia memang dimuat media resminya, yaitu tadi di web di JKI. Jadi kita bisa pantau, bahkan ada orang yang ingin mendaftarkan atau juga ingin mencoba ada kesamaan, itu juga bisa kita pantau. Bahkan nanti juga ada, jika ada pihak yang keberatan, ada juga kita melihat ada nih indikasi yang mirip atau juga sepertinya sama gitu ya. Kita bisa ajukan ya secara tertulis ya, baik itu juga secara email ke pihak di JKI. Nah, keuntungan juga dari klaim haki itu memang memberikan kejelasan dan juga perlindungan hukum. Nah, tentu ini terkait terhadap kita pencipta dan juga karya ciptaannya, gitu ya. Dan juga memberikan penghargaan atau juga keberhasilan dalam menciptakan karya intelektual dengan mengeluarkan sertifikat gitu ya oleh pihak DJKI. Bahkan ini juga bisa mempromosikan publikasi ciptaan dalam bentuk dokumen haki yang bukan apa ya, yang terbuka lah bagi masyarakat. Jadi ketika masyarakat tahu nih sudah dihakikan, nah ini pasti akan meningkatkan ya value daripada promosinya gitu. Nah, keuntungan juga dari klaim haki ini adalah salah satunya itu merangsang terciptanya alih informasi ya. Jadi memang bukan hanya sekedar konsep saja, tapi ini suatu hal yang sudah dibuktikan secara fisiknya gitu ya, itu juga gambarannya. Nah, ini adalah suatu hal yang itu tadi merupakan suatu hal baru dan juga akhirnya ini merangsang juga orang-orang lain itu juga bisa apa ya, membuat karya-karya yang mungkin serupa seperti mungkin eh, serupa ini maksudnya adalah hal yang sama juga di bidang itu, tapi dia akan membuat inovasi terbaru dengan masing-masing mereka punya ide gitu ya. Nah, selanjutnya itu melindungi dari kemungkinan ditiru ya. Jadi emang keuntungan haki ini juga adalah ketika ada yang ingin membuat persis sama, tadi ya saya bilang tidak akan bisa ditiru ya. Bahkan ini juga bisa ada jaminan lah oleh pihak DJK ini. Nah, ini berikut haki ya. Nah, mungkin sebelum masuk di bagian ini, Mas Indra, saya coba ingin tanya kepada Mas Indra, di antara 7 hal ini, mana yang mungkin Mas Indra tahu dan juga yang tidak diketahui gitu. Halo Mas Indra, Ya, Mas. mungkin di antara 7 ini, mana saja yang mungkin Mas Indra sudah ketahui dan juga belum diketahui? Oh, desain industri. Tahu Mhm. kira-kira tapi ya. Merek, Merek? paten, hak cipta. Oke. Nah, yang ini yang nggak tahu rahasia dagang nih, Mas. Oh, rahasia dagang ya. Sama indikasi geografis. Oh, indikasi geografis. Oke. Nah, coba kita bedah dari awal ya. Kalau hak cipta mungkin Mas Indra cukup familiar ya, gitu ya. Ya, Memang hak cipta ini Mas Indra dia lebih ke seni ya, baik itu seni rupa, seni tulis,
seni musik gitu ya. Bahkan kalau nggak salah itu ada 17 sub lagi ya yang termasuk kategori hak cipta. Jadi berbentuk misalkan lagu, musik, puisi, buku, video gitu ya. Nah, itu banyak sekali ya yang memang sifatnya hak cipta kita juga mungkin copyright gitu ya. Nah, itu suatu hal yang sifatnya tadi saya bilang adalah suatu karya seni ya gitu. Itu bisa dihakikan harus juga didaftarkan. Nah, yang kedua, selain berbentuk seni tadi ya, juga kesenian, itu ada namanya teknologi ya, bisa juga dihakikan. Itu namanya paten gitu ya. Jadi kalau Mas Indra itu punya suatu hal kemampuan dalam bidang teknologi ya, mungkin bisa ada namanya mesin press, atau juga mungkin ada yang namanya mesin pembuat kunci, contohnya, itu juga ada namanya paten gitu ya. Jadi suatu inovasi yang bisa memberikan teknologi atau juga kemudahan. Gitu. Bahkan Indonesia juga banyak ya cukup mengantongi hal-hal seperti ini. Bahkan presiden kita juga ada ya, seperti Pak B.J. Habibie ya. Dalam hal mungkin paten di bidang dirgantara atau juga pesawat. Nah, merek ya. Merek ini cukup familiar lagi, bahkan banyak ya. Jadi kalau Mas Indra cukup tahu brand-brand besar ya, kenapa brandnya itu cukup sangat apa ya, sangat sulit ya untuk seperti apakan nama baiknya. Ya, itu karena sudah dihakikan juga ya, alias menggunakan haki merek. Bahkan kalau orang ingin menduplikat atau juga apa ya, mencontek atau juga menggunakan barang itu seperti hal yang mirip yang sama atau juga KW, itu pasti mereka mikir ya, karena memang produk KW kan cukup dilarang ya. Jadi kalau memang ada yang terjadi merek yang memang disamakan, itu bisa bahkan dihukum ya gitu ya, secara pidana. Itu juga kekuatan merek tadi ya. Jadi jangan basing-basing ya, alias juga jangan semena-menanya kita menggunakan merek orang lain. Itu kita klaim produk ini, produk mereka yang bagus tadi, sebagai di level kita yang mungkin produknya masih murahan gitu. Nah, ada juga desain industri ya. Ya, mungkin mesin Indra paham ya sebagai graphic designer ya. Nah, ini juga berkaitan erat dengan desain-desain ya. Ini bukan hanya sebatas mungkin gambar saja ya, mungkin Mas Indra. Tapi kalau seperti kemasan, kenapa itu misalkan contoh bentuk kemasan Aqua itu berbeda-beda? Karena dia juga ada namanya desain industrinya, ada juga desain packaging kemasannya. Le mineral, Aqua, Aqua Viva, dan juga lain-lain mungkin berbentuk mungkin mineral. Jadi pasti akan berbeda-beda kalau Mas Indra mungkin cukup amati ya produknya. Dan juga mungkin kemasan seperti packaging ya, mungkin seperti mie instan, itu juga packagingnya sangat berbeda sekali dengan yang lain. Ya, kalau ada kesamaan seperti warna itu nggak ada masalah, tapi dia tidak akan bisa mencontek juga secara sepenuhnya gitu ya. Nah, desain industri ini juga bisa seperti produk teknologi ya. Mungkin Mas Indra tahu iPhone itu berbentuknya ada bobanya gitu ya. Dan juga Android, ada juga misalkan Samsung dengan ciri khasnya. Ada juga termasuk desain industri. Jadi cukup banyak sekali ya. Nah, kalau rahasia dagang, Mas Indra, ya seperti juga sifatnya resep atau juga mungkin formula. Begitu hal bukan hanya seperti makanan ya, nah, itu juga termasuk salah satunya. Ada juga mungkin secara coding ya, secara pengembangan, atau juga mungkin komponen yang cukup ya, apa ya, cukup disembunyikan secara konfidensialnya. Nah, itu juga termasuk bagian daripada rahasia dagang gitu ya. Nah, kalau emang familiarnya mungkin sepertinya mudahnya gitu orang bilang ya resep tadi gitu. Tapi cukup banyak sekali juga rahasia dagang gitu ya. Dan ini juga sangat jarang dipublish bahkan karena memang untuk dicari, memang ini jarang untuk ditampilkan di JKI. Tapi cukup banyak lah. Ibaratnya apa hal yang mungkin mesin tak ingin simpan, baik itu mungkin secara teknologi AI gitu ya, mungkin secara codingnya gitu ya. Nah, itu pasti ada di rahasia dagang ini gitu. Ada juga namanya DTLST ya. Nah, kalau DTLST ini Mas, dia papan hijau yang mungkin kita lihat seperti di remote TV atau juga mungkin di Hmm. komponen elektronik itu bahkan hal yang masih raw atau juga mentah seperti itu sudah bisa didaftarkan juga karena emang ini bisa dijual secara apa ya, secara developer ya dari hal yang paling basic gitu ya. Bahkan seperti teknologi yang mungkin dia beli seperti ini, papan chip seperti ini bisa dijual sudah gitu ya, dengan hak patennya, dia juga hak daripada DTLST-nya gitu. Nah, ini sangat juga apa ya, peluang lah ibaratnya gitu. Jadi memang basic adalah kita melindungi dari yang paling basic juga gitu. Bukan hanya produk yang jadi yang sudah dikembangkan, mungkin remote TV dengan konsep DTLST yang sama, tapi dia berubah dengan desain industri yang cukup dimodifikasi saja gitu ya. Nah, kalau tadi produk-produk yang mungkin kita ciptakan ya Mas Indra,
mungkin bersifatnya bisa kita kembangkan secara individu dan juga kelompok. Nah, indikasi geografis merupakan suatu hal yang ciri khas gitu, Mas Indra. Jadi dia merupakan suatu hal yang kedaerahan lah gitu ya, baik itu endemik lah gitu. Jadi kalau endemik ini bersifat bisa juga sebagai hewan atau juga mungkin seperti apa ya, tanaman, buah-buahan gitu ya. Jadi dia secara lokal dan juga secara ciri khas merupakan salah satu daripada daerah itu yang punya. Gitu. Contoh misalkan kopi ya, ada namanya kopi Gayo dari Aceh, juga kopi Jangka dari Jambi, ada juga kopi di Barika gitu ya. Nah, itu dari mana saja jenisnya. Apalagi ya ada namanya mungkin teh ya, ada juga mungkin tembakau khasnya dari daerah mana. Seperti juga ada hewan ya, itu misalkan hewan burung jalak Bali gitu ya, harimau Sumatera gitu ya. Ada juga orangutan Kalimantan, ada juga mungkin tumbuhan seperti apel Malang gitu ya, dan lain-lain. Jadi cukup banyak sekali Mas Indra. Bahkan kalau di Jambi juga ada yang nama terkenal seperti Binang Betara, Pinang, buah Pinang Betara gitu ya. Itu termasuk indikasi geografis. Gitu. Hmm. Gimana Mas Indra? Ada yang kurang paham masih? Iya Mas. Eh, aku mau nanya dikit. Eh, Iya. ini kan dari sekian sekian apa ya, sekian yang kita punya nih seandainya dari tujuh ini kan. Iya. Nah, itu kan beda-beda tuh Mas, dari hak cipta, Oke. brand gitu kan, Mm-mm. sampai detail ST seandainya. Iya. Apakah eh, konsekuensi hukum bagi pelanggarnya itu sama? Konsekuensi ini seperti apa nih Mas? Seandainya, seandainya ada yang ngeduplikat nih Mas. Oh, oke. Apakah eh, konsekuensi standar konsekuensi hukumnya itu seperti apa? Apakah udah pasti kita komplain kan? Oke, Kita siap. komplain, mengadu ke pengaduan. Apakah sanksi untuk dia itu eh, sejauh mana gitu Mas? Oke. Iya, kalau secara hukum ini bisa termasuk kategorinya dua hal, Mas Indra. Bisa termasuk kategori perdata, alias kerugian ya, yang mungkin harus dibayarkan secara uang Hmm. atau juga mungkin secara real berapa persentasinya kerugian kita ya, mungkin bisa diukur gitu ya. Alias yang kedua juga bisa secara pidana gitu ya. Nah, dalam hal Hmm. mungkin secara perdata, mungkin kalau kerugian ini bersifat tidak merugikan secara jauh gitu ya. Mungkin dia hanya menduplikasi atau juga mungkin dia kecolongan mungkin apa ya? Mungkin masih dalam kategori dia masih bisa menerima kesalahan tersebut gitu ya. Ya paling paling minimal itu secara perdata gitu dihukum dan juga diproses. Misalkan contoh, Hmm. yang paling sering terjadi itu adalah misalkan orang jual CD ilegal gitu ya. Itu kan Iya. musik banyak sekali ya. Dulu kan pada zaman itu ya memang ditindak lah sama pihak apa namanya mungkin Satpol PP atau juga lain-lain ya. Ya paling kalau tindak di tempat ya itu pembubaran, pengambilan, ada juga mungkin penyitaan gitu ya barang-barang tersebut. Ada juga mungkin lebih jauh kalau memang pemerintah itu menindaki memang itu paling seperti dilarang keras beredar. Ada juga mungkin diambil diizin usahanya atau juga mungkin dia harus bayar ganti ruginya berapa. Nah, itu yang Hmm. paling minimal, paling basic untuk kita ditindak gitu ya. Nah, bahkan juga kalau yang sudah besar mungkin ya dulu pernah terjadi mungkin eh geprek bensu ya kalau mungkin Mas Indra tahu. Itu kan cukup fenomenal ya dengan klasternya mungkin brand yang cukup mewah, besar, bahkan ya apalagi artis juga yang mendorong itu menjadi terkenal. Nah, itu juga sama karena itu juga mengalami kerugian. Nah, dalam artian siapa sih pemilik aslinya gitu ya, dan juga nanti karena ini usaha sudah pecah kongsi ada juga pecah jalan dua, ya ini juga sama-sama siapa yang bertanggung jawab atas kesalahan aman ini. Orang lain akan mengklaim pasti salah satunya yang konsumennya tadi. Saya percaya mungkin dengan Robin Onsunya selaku owner mungkin yang orang lain pahami seperti itu atau juga mungkin owner aslinya itu Benis Jono gitu ya. Nah, seperti itu ya. Bahkan di hal yang lain juga sama gitu, Mas. Bahkan ada mungkin penyitaan yang paling awal lagi, mungkin secara perdata gitu ya. Tapi kalau pidana itu mungkin sudah ada mengalami kerugian atau juga mungkin mengharuskan ya dalam tanda kutip yang sudah hal-hal lainnya lah gitu. Intinya
dia menduplikasi cara sedemikian rupa mirip gitu ya. Kalau sekarang kan sudah perlahan ya masyarakat teredukasi, bahkan brand-brand lokal juga kalaupun ingin memakai produk luar negeri yang mungkin persis sama, dia pasti akan menggunakan produk yang sudah kualitasnya juga tinggi ya. Tapi dia akan poles sedikit lebih jauh agar tidak mirip secara keciplok gitu ya. Itu aja sih paling antisipasinya gitu Mas Indra. Oke, Mas. Oke. Ada lagi Mas Indra terkait ini Aman, Mas. aman ya? Oke, kita masuk di kasus ya Mas Indra. Gimana, Jadi Mas? ada nanti kita juga akan bahas kasus lah terkait hakim juga. Ini Oke. ya, kalau simbol-simbol ini mungkin sering juga Mas Indra temui ya, gitu ya. Mungkin kodenya kecil gitu ya. Jadi dia cukup ada makna lah gitu ya di dalam pencantumannya. TM, trademark, service mark, atau register, ada juga copyright gitu ya. Kalau ini Hmm. apalagi sudah paham dan juga sudah familiar gitu ya. Nah ini kita kasih gambarannya, game visualnya. Nah ini ya, di Intel aja ada ya, kecil walaupun gitu ya. Gitu. Di Indomie juga ada. Ini di buku, salah satu buku mungkin. Oke, nah ini yang tadi saya bilang Mas Indra. Jadi memang ada kasus dulu, jadi cukup fenomenal gitu ya. Jadi memang geprek bensu gitu ya. Jadi memang istilah ini menjadi pembelajaran lah bagi masyarakat secara umumnya. Dan ini juga merupakan salah satu kejadian yang mungkin tidak akan terulang lagi lah. Kalau mungkin ada pemaafan dari DJKI-nya langsung. Nah, jadi memang ini berawal dari Ruben Onsu dan juga Benis Jono ya. Selaku mungkin masing-masing orang lah pengembang di balik layar geprek bensu ini dikenal. Jadi memang ini ownernya sendiri itu bernama Benis Jono, Mas Indra. Jadi memang Benis Jono ini selaku pemilik daripada geprek bensu dan dia merekrut adiknya itu Jody Onsu itu sebagai marketing officer-nya lah gitu ya. Nah, ini dikembangkanlah geprek bensu ini secara perlahan dan juga mulai tren dengan melibatkan yaitu artis ternama juga yaitu Ruben Onsu ya selaku brand ambassador-nya gitu ya. Nah, perlahan geprek bensu ini memang semakin banyak dikenal masyarakat ya. Bahkan meluasnya geprek bensu ini juga tidak luput dari masing-masing mereka aktif di belakang layarnya gitu ya. Nah, semakin berkembangnya, mungkin semakin ada ya kecemburuan atau juga mungkin suatu hal konflik lah secara internal. Nah, di mana memang Benistion ini sudah mengakuisisi untuk mendaftarkan klaim daripada Haki ini gitu ya. Jadi dia memang sudah mendapatkan geprek ayam bensu ini gitu ya. Nah, cuma namun bagi Ruben Onsu adalah ketika dia sudah membesarkan, mempopulerkan ya, ya mungkin apa ya, ketidakpastian mungkin di internal tadi mungkin mengakibatkan adalah pecah tadi ya. Mereka ingin sama-sama menjalankan usaha ini masing-masing lah gitu ya. Nah, namun dengan nama yang sama, mungkin Geprek Bensu ini dikenal memang Ruben Onsu ya, kalau secara artisnya gitu ya. Nah, ini apa ya terjadi mulai kasus dari ini mencuat ke pengadilan hukum gitu ya. Nah, akhirnya Geprek Bensu ini menuntut pada Benisione atas Geprek Bensu ini ya, apalagi klaim haki ini, karena memang mungkin dia merasakan klaim haki ini karena dia yang sudah membesarkan, membranding sana sini, ya itu tadi ya terjadi ya. Nah, tapi namun memang kembali lagi ya di pengadilan negeri alias juga pengadilan itu tidak ada namanya bukti tanpa adanya secara hukum hal yang sah gitu ya. Begitu Ruben tangan yang cukup detail gitu ya. Nah, sedangkan Benis juga sudah mengantongi sertifikat sertifikat itu haki mereknya gitu ya. Nah, ini berlanjut ya bahkan dari 2020 sampai 2023 ya bahkan. Cukup lama sekali ya Mas Indra untuk memang ini diproses secara hukum. Ini bolak-balik juga ya mereka ke kantor hukum dan juga pengadilan untuk memang memberikan laporan dan juga mungkin apa ya keterangan masing-masing. Nah, ini terjadi juga akhirnya Benicio menuntut balik gitu ya dari Ruben Onsu. Akhirnya memang di nominal yang cukup fantastis ya itu 100 miliar ya. Karena di tadi saya bilang mengganti kerugian lah. Karena orang akan lebih turun ya trustnya gitu ya ketika Benicio tadi yang memiliki geprek ini tadi apa ya gonjang-ganjing lah gitu ya ibarat di tengah masyarakat. Hanya dari sini juga kasus ini hanya apa ya mendapatkan perhatian ya dari DJKI ya
Walaupun memang di pengadilan itu ditolak ya, karena dengan nilai fantastis tadi 100 miliar itu memang tidak bisa dilanjutkan lah di pengadilan. Nah, namun di tengah perseteruan seperti ini, DJKI hanya datang ya untuk memang memberikan keterangan lebih lanjut. Bahwasanya memang silakan Benis Jono dan juga Robin Onsu untuk menggunakan masing-masing geprek bensu ini. Nah, keterangan ini diberikan juga tanpa adanya pertimbangan yang mungkin sederhana ya, tapi sudah cukup matang lah gitu ya. Proses ini cukup lama, bahkan sampai waktu yang tidak sebentar, alias 3 tahun. Nah, DJKI mengamati bahwasanya ini merupakan sebagai pembelajaran gitu ya. Memang tidak akan diulangi lagi lah oleh masyarakat, bahkan seluruh masyarakat Indonesia secara global ya. Nah, ini klaim daripada Haki ini menjadi pembelajaran gitu. Tidak ada lagi nantinya apa ya fenomena yang sama. Jadi tapi menjadi pembelajaran dalam artian ya siapa yang nanti memiliki jawab itu yang lebih berhak gitu ya. Nah, itulah yang terjadi bahkan dengan dicabutnya ya status geprek bensu itu di JKI. Jadi semua bisnis journal atau juga urban bensu itu bisa mengklaim geprek bensu itu masing-masing brandnya gitu. Kisahnya seperti itu Mas Indra. Jadi memang sifatnya itu tadi ya first to file. Jadi siapa cepat dia dapat. Hmm. Oke, nah kita masuk di bagian merek. Jadi apa itu merek? Nah, untuk merek ya, jadi merupakan ada tanda yang dapat ditampilkan secara grafis ya. Jadi kalau Mas Indra paham juga ya terkait merek ya, itu bisa divisualkan secara gambar, logo ya, mungkin berbentuk seperti ini. Ada juga nama, juga kata, kombinasi bahkan dua atau tiga unsur dari yang tadi. Ada juga berbentuk huruf, angka, ada juga susunan warna yang sederhana sekali. Dan bahkan ada juga namanya berbentuk suara, Mas Indra. Jadi memang merek itu bisa juga ya disuarakan gitu ya. Tagline-tagline atau juga mungkin sonic branding ya yang memang dikenalkan seperti itu. Itu merupakan menjadi ciri khas lah gitu ya. Itu juga perlu untuk didaftarkan gitu ya. Misalnya contoh Indomie ya. Dia ada istilahnya Indomie seleraku. Hmm. Memang itu suatu tagline yang sudah cukup apa ya? Mungkin sudah cukup Ya, nyantol ya di tengah masyarakat Indonesia gitu ya. ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan hanya mungkin visual, tapi juga suara bisa jadi merek gitu ya. Bahkan ada lagi namanya hologram. Gitu. Oke, nah untuk mengingat merek Mas Indra, jadi saya kasih simpelnya aja. Jadi memang ada 4 hal yang paling penting ya untuk mudah diingat. Yang pertama memang dia merupakan hak yang diberikan kepada pemilik ya. Jadi ini ibarat kunci ya. Jadi kalau kita atau di Mas Indra yang sudah mendaftarkannya, ini ibarat Mas Indra lah yang megang kunci ini ya. Boleh atau tidak menggunakannya. Yang kedua adalah berlaku 10 tahun dan bisa diperpanjang ya. Jadi kalau merek ini ada masa durasinya, tapi dia bisa diperpanjang berkali-kali ya. Sampai nanti memang kalau perusahaan tersebut sudah tidak lagi menjalankan atau juga menggunakan, itu mungkin akan menjadikan namanya domain publik gitu ya. Ada juga alias orang lain juga bisa menggunakannya. Nah, selanjutnya dia apa ya, bisa ditampilkan secara tertulis, gambar, audio, atau juga tadi sonic branding, grafis, atau juga hologram. Jadi sesimpel itu aja. Jadi selagi bisa ditampilkan itu juga udah masuk merek. Dan yang paling terakhir, sifatnya first to file ya. Jadi siapa cepat yang mendaftarkan dialah pemiliknya. Jadi Hmm. kalau Mas Indra selagi ada mungkin hal yang belum didaftarkan, itu bisa didaftarkan gitu ya, menjadi hak milik kita. Oke, untuk diklasifikasi Mas Indra, jadi memang selain 4 hal tadi, yang paling diingat adalah di merek itu ada kategorinya ya. Jadi dia ada namanya jumlah kelas ya. Jadi dia ada 45 kelas ya. 45 kelas ini nanti termasuk kategori apa saja yang mungkin Mas Indra bisa pilih, jadi bisa keep. Dan ini terbagi juga menjadi dua, ada namanya kelas barang, ada juga kelas jasa gitu ya. Nah, biar lebih mudahnya saya kasih tampilan secara visualnya. Jadi yang kuning ini namanya kelas barang gitu ya. Dan sedangkan yang biru itu namanya kelas jasa. Jadi bagi teman-teman, ada juga Mas Indra yang ingin mendaftarkan seperti halnya kategorinya apa untuk mereknya, itu pasti memiliki dari nomor 1 sampai nomor 45 ini gitu ya. Contoh mungkin seperti anggap ya contoh ya, misalkan Mas Indra punya senjata api gitu ya. Nah ini berbentuk senjata api nanti termasuk kategori yang mungkin di kelas 13 gitu ya. Dan juga lain-lainnya. Jadi seperti itu secara mekanismenya untuk mendaftarkan kelas merek.
Misalkan Mas Indra punya apa ya, kafe gitu ya. Nanti pilih kelas mereknya gitu ya. Di nomor berapa nih. Oke, kurang lebih seperti itu Mas Indra terkait materi kita, legalitas dan juga hakim yang di akhir. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi silakan, atau juga hal yang ingin didiskusikan dan juga topik yang lain boleh. Silakan Mas Indra. Atau mungkin ada pertanyaan atau seperti apa? Halo Mas Indra? Iya, halo Mas. Iya, gimana Mas? Iya, eh, kalau PT perseorangan Mhm, iya, dengan PT reguler iya. itu ada masa berlaku nggak sih Mas? Kalau masa berlaku nggak ada, Nggak ada ya. Berarti nggak ada. seumur hidup itu Umur hidup aja gitu. dan bisa diwariskan. Bisa. Bisa. Mm. Oke. Jadi kalau istilahnya orang juga pernah bilang, Mas Ardi ya, kan saya punya PT Perorangan sudah 2 tahun yang lalu, tapi tidak saya gunakan. Apakah itu Hmm. berlaku namanya nonaktif? Tidak ada. Jadi memang kalau perusahaan itu sama aja. Jadi dia suatu identitas wadah yang mungkin berjalan saja, tapi kalau tidak aktif ya berarti tidak digunakan lah ibarat gitu ya. Jadi kalau memang mau diaktifkan lagi atau tidak, itu tidak ada kata istilah seperti itu ya. Tapi paling nanti silakan aktif kembali untuk lapor SPT-nya, atau juga mungkin dipublish lagi gitu ya, mungkin usahanya gitu ya. Itu aja paling. Dan juga PT itu untuk memang hilang benar-benar ya, alias juga tidak terdaftar lagi, alias memang sudah tidak terdata lagi, itu wajib namanya mengajukan pembubaran dulu gitu ya. Jadi kalau memang misalkan Mas Indra punya perusahaan di tahun sekarang 2026. Berjalanlah sampai nanti 2 tahun, 2026, 2027, ya. Nah, di 2028 mungkin nggak lagi nih Mas Ardi. Yaudah, daripada PT-nya mungkin terbengkalai dan kewajiban saya lapor PT masih ada kewajiban, lebih baik adalah Mas Indra untuk menutupkan PT tersebut, ada juga pembubaran. Jadi dengan demikian baru PT-nya tidak lagi terdaftar gitu ya, tidak terregistrasi. Gitu kurang lebih Mas Indra. Hmm. Kalau yang KBLI itu Mas, itu Iya, dapatnya dari mana ya? Karena ya itu kalau kan kode kode apa ya? Kayak kode iya. resmi buat buat kayak jenis usaha gitu ya, Mas. Iya, tadi saya bilang KBLI adalah klasifikasi berlaku lapangan usaha. Jadi ini ibarat kode-kode yang kayak misalkan Mas mau buka usaha apa nih gitu ya. Kali Mas Indra misalkan mau buka usaha laundry, masukkan KBLI laundrynya. Mas Indra ingin buka usaha apa lagi nih contoh. Mungkin mau buka toko Mas Ardi, masukkan KBLI tokonya. Terus juga saya ingin apa ya, buka ada peternakan sih gitu ya, atau juga pertanian, masukkan KBLI-nya. Oh iya, saya juga kepikiran perusahaan juga saya, karena saya juga desain grafis, juga mau ada usaha itu, nggak apa-apa masukkan, masukkan KBLI-nya. Gitu. Jadi ibarat itu tuh memang kode sesuai dengan usaha apa yang kita ingin jalani gitu ya. Dan itu bisa lebih satu, bisa lebih dari satu, dua, bahkan lima dan juga 10 dan lain-lain. Bahkan yang memang tidak bisa dibatasi adalah ketika kita sudah memiliki KBLI single purpose gitu, Mas Indra. Jadi kalau KBLI single purpose itu memang maksudnya adalah KBLI yang harus tunggal. Contoh, kalau Mas Indra itu punya rumah sakit, ya, nah itu wajib memang satu rumah sakit aja KBLI-nya. Nggak boleh KBLI lain. Juga mungkin jualan atau juga yang lain. Hmm. Oke. Terus kalau juga perbedaan PT perorangan dan juga PT reguler ya. Nah, kalau PT perorangan itu cukup satu orang saja pendirinya. Nah, kalau PT reguler itu minimal minimal 2 orang gitu ya. Berkongsi gitu ya. Iya, kongsi gitu Mas Dan Indra. ada ini ya Mas, itu ada maksudnya ada modal minimal gitu kan? Nggak harus juga. Sekarang Enggak tuh harus ada ya. kemudahan lah dari pemerintah. Jadi memang dulu wajib PT itu kalau ke notaris bawa uang dulu. Iya. Nah, kalau sekarang tuh kata notaris nggak usah lagi.
Cukup Nggak perlu. mau cantumkan aja berapa nilai modal silakan. Itu kan juga no, hanya sekedar nomor gitu ya, alias Hmm. sekedar angka. Jadi kalau emang tidak benar ada pun nggak ada masalah. Intinya pemerintah memudahkan lah ibarat. Kan dulu juga notaris juga bertanya ya, kalau seperti ini kan nggak ada orang buka usaha gitu ya. Kalau sekarang nggak dimudahkan, silakan. Gitu. Hmm. Oke, Mas Aldi. Oke deh, paling itu aja sih Mas Indra. Kalau ada pertanyaan lagi nanti bisa lanjut ke WA Hmm. dan juga nanti bisa telepon lah ibarat gitu ya. Jadi mau ulik-ulik juga, mau tanya-tanya dulu, bahkan nanti juga saya kirimkan nanti link form terkait legalitasnya itu PT Perorangan. Kalau masih mau mempertimbangkan silakan banget gitu ya. Ditimbang-timbang dulu, nanti sebelum memang nanti sudah fokus dan juga apa ya sudah berkomit lah untuk menjalankan usahanya gitu ya. Jadi jangan sungkan lah intinya untuk bertanya dan juga apa juga yang mungkin masih belum dipahami, ya silakan aja sharing. Nanti bisa kita sesuaikan juga gitu. Mas, Ya, eh, kemarin Miss Ara tuh nyuruh nyipin aku nama PT-nya ya. oke. Nah, maksudku gini Mas, aku mau minta masukan, masukan juga Mhm. dari Mas Ardi ya, selain Miss Ara. Nah, eh, ini kan buat jangka panjang Mas ya. Maksudku Mhm. mungkin aja ke depan nggak hanya seledri aja, Benar. mungkin ada komunitas lain. Kalau kalau kita koper sendiri kan nggak mungkin juga kan. Iya. Nah, itu sebaiknya namanya itu seperti apa sih, Mas? Apakah harus memang berbahasa Inggris, berbahasa Oh, Indonesia, dan ada memiliki kalau seandainya aku seledri di awal, apakah harus nama yang tuh seledri gitu? Sementara aku pengennya komunitasnya banyak nih nanti nih gitu. oke. Gimana Iya. tuh, Mas? Oke, sebenarnya kalau dalam ketentuan nama itu nggak ada dibatasi ya. Baik itu Mas Indra mau menggunakan bahasa Indonesia atau juga bahasa Inggris, bahkan silakan. Itu nggak ada batasan lah intinya mau menggunakan bahasanya seperti apa. Tapi mungkin ada kelebihan. Nah, ini kelebihan. Saya bilang Hmm. kelebihan ini tidak menjadi baku ya. Ada standar juga. Kelebihan ini misalkan kalau kita ingin dikenal oleh pihak luar negeri, mungkin akan lebih enak dikenalkan dengan nama bahasa Inggris. Tapi apakah itu salah? Enggak juga. Jadi kalau kita mau menggunakan bahasa Indonesia juga boleh gitu ya. Kalau kita ingin membrandingnya itu dengan nama kita sendiri atau juga nama lokal. Dan yang kedua, memang ada spesifik orang ingin masukkan istilah ya dari perusahaan itu kategorinya apa gitu ya. Misalkan contoh karena dia memang di usaha pertanian atau juga mungkin komoditi itu mungkin dia masukkan kata istilah agro gitu ya. Nah, apakah itu menjadi suatu hal yang keharusan? Tidak juga. Itu tinggal kembali masing-masing aja. Kalau memang mungkin dia sudah aman dengan kategori dengan nama itu ya istilah itu ya. Tapi kalau seperti Mas Indra tadi, mungkin bahkan kalau orang terdahulu juga bisa menggunakan nama anak gitu ya. Itu juga bisa. Bahkan ada juga dengan nama tagline semangatnya. Misalkan karya maju gitu ya, dia harus maju gitu ya. Itu silakan aja, bebas aja. Bahkan ada juga nama yang unik. Seperti kalau Mas tahu, mungkin nanti bisa di riset ya. Mas Indra tahu Migacoan, Hmm. itu kan nama PT-nya juga cukup unik ya. Namanya PT Pestapora gitu ya. Hmm. Tapi di balik itu kan dia punya branding lagi. Dia punya usaha kuliner, itu namanya Migacoan. Nah itu kembali lagi Mas Indra, itu silakan aja mau mengembangkan nama PT-nya seperti apa. Bahkan kalau tahu juga mungkin seperti mungkin Reza Arab tuh ya mungkin yang dia punya perusahaan untuk menaungi maraton dia itu namanya perusahaannya adalah Anak Langit gitu ya. Jadi itu silakan aja mau Hmm. menggunakan istilah apa. Bebas mau mengindikasikan dengan usaha itu bagus, tidak pun nggak ada masalah. Tinggal kembali Hmm. penguatan branding masing-masing kepada pemiliknya alias Hmm. ownernya. Dengan Oke, catatan thank you Mas Ardi. Iya, dengan catatan paling satu hal aja Mas Indra yang harus diketahui. Selagi nama PT itu masih tersedia, itu masih bisa kita gunakan. Tapi kalau nama PT sudah digunakan, berarti kita harus cari nama PT lain. Gitu aja paling. Mau Nanti ngecek bisa ketersediaan di mana? nanti bisa di riset. Kalau di dua hal ya. Jadi kan kalau kita menggunakan PT perorangan sama PT reguler ya. Nah, dia itu websitenya berbeda ya, yang perlu diketahui ya. Jadi nanti bisa di riset di AHU. Kalau pintu PT reguler nanti bisa cek nama AHU ya namanya. Nah, di situ nanti bisa ketahuan nama PT-nya sudah digunakan apa belum. Tapi kalau sudah, itu berarti tidak bisa digunakan lagi, ya harus cari nama lain.
Kalau mau biar saya simulasikan, Mas Indra, gimana? Boleh, boleh Mas Ali. Oke, saya coba contoh ya. Ini ya. Nah, coba saya buka di sini, cek nama PT Ahu ya gitu ya. Nah, ini kan ada dua nih, ada yang Ahu, ada juga yang PT Perangan. Jadi beda-beda Hmm. tuh. Kita coba PT Ahu dulu. Sudah ada kepikiran nama nggak? Kita coba, Mas Indra. Hmm. Yang mana Mas? Yang mana? Bebas aja sih namanya apa. Indonesia Harvest. Indonesia Harvest gitu ya. Oke, cari Harvest. Nah, gini misalnya contohnya, Mas Indra. Nah, ini kan bisa kita lihat kan, ada mitra bisnis Harvest gitu ya, ada mitra Hmm. Harvest gitu ya. Nah, paling kalau nama yang sudah digunakan, itu tidak bisa digunakan lagi gitu. Paling nanti coba cari yang lain gitu. Gitu paling. Oh, oke. Kalau Harvest ini ada nih, seperti Harvest Ariake Indonesia. Itu juga Indonesia Harvest ada juga nih, yang ini ya. Tapi nanti masih bisa digunakan gini, jadi masih kan. Kalau di PT kan ada tiga kata ya. Ya. Nah, kalau itu masih kemungkinan satu atau dua itu masih bisa aman tuh. Selagi nggak tiga-tiganya ketiplek sama gitu ya. Tapi kalau duanya masih aman lah gitu. Masih bisa di. Hmm. Hmm. Ini contohnya Indonesia Harvest Chemical ya. Chemical. Oh. Ini dari Tangerang, Banten. Tapi kalau kita lihat nggak bisa ya, harusnya yang bersangkutan. Oke. Nah, ada lagi satu lagi PT Perangan tadi ya. Kita kembalikan lagi. Oke, ini oke cek nama perorangan. Ini. Nah, coba sama ya Harvest juga ya. Ya. Nah, ini di sini juga bisa kita lihat ada Winden Harvest Indonesia, Harvest Solusi Indonesia gitu ya. Nah, selagi dia tidak ketiplek itu nanti akan bisa ke detect lah gitu ya. Harvest Indonesia Group gitu ya. Harvest Gemilang, Big Harvest ya. Akbar Harvest ya. Harvest Bali Indonesia gitu ya. Selagi Hmm. tidak komponen tiga kata tadi sama persis gitu Mas Indra. Jadi masih bisa, Kalau dua masih aman ya. masih aman, masih bisa diulik lah ibarat gitu ya. Kalau ini kan persis sama ya, coba masih amati yang ini, yang dua saya blok nih. Ini kan Harvest Arunika ya, sama Harvest Gemilang Indonesia. Itu kan sama-sama Harvestnya ada, Indonesianya ada gitu ya. Cuma bedanya di tengah aja, di Arunika sama di Gemilang. Hmm. Gitu. Jadi nanti coba aja diulik lagi Mas Indra, selagi Ya, Mas Ardi. masih bisa dikembangkan. Oke deh, ada lagi pertanyaan kira-kira Mas Indra? Aman? Aman ya? Oke deh, Aman. paling itu aja Mas Indra. Jadi nanti next ada pertanyaan, barangkali juga mungkin ada hal yang ingin diskusikan, WA aja, atau juga telepon. Jadi jangan Siap. khawatir pokoknya. Jadi jangan terbatas, materinya udah selesai ya. Nah, nggak ada masalah gitu ya. Jadi memang kalau mau bisa disampaikan lagi, atau juga mungkin ada yang kurang, silakan aja berkabar. Oke, siap Mas Ardi. Itu ya paling Mas Indra, sukses selalu, semangat untuk ekspornya. Semoga nanti pecah telur segera. Dan juga Amin. apa ya yang ingin disemangatkan, diikhtiarkan. Semoga Tuhan ngasih jalan yang apa ya, jalan yang cepat juga. Bahkan apapun yang mungkin lagi disiapkan, Allah mudahkan. Jadi apapun Amin. keputusan nanti ini adalah keputusan yang terbaik dan juga Mas Indra bisa melalui dengan semangat dan juga kuat. Amin. Oke deh, paling itu aja Mas Indra. Sampai ketemu di lain waktu dan juga jangan sungkan dan terbatas pada materi kita hari ini. Intinya apa ya, bisa dimanapun juga.
Bahkan juga kalau nanti saya atau juga Mas Indra ke Jambi atau juga saya ke Pontianak, semoga kita bisa bertemu secara offline. Itu aja Ya, Pak. iya. Katanya mau ini, berarti kan mau ke Pontianak tuh kata Mas Ara bulan apa ya? Juli apa Agustus gitu. Mungkin ya, karena kita juga udah sering bolak-balik aja gitu, Mas Hmm, Indra. Siapa tahu mungkin ada kesempatan bisa ketemu langsung gitu. amin, amin. Jadi berkabar aja gitu ya. Kalau ada Siap. mungkin lihat pantau snapnya, mungkin lagi di Pontianak, nah itu bisa japri itu bisa ketemu itu langsung. Oke, Mas. Oke deh, thank you Mas Indra Thank Santoso. you. Thank Salam you, Mas untuk Ardi. semuanya dan juga keluarganya di sana. Oke, Ya, insya Allah. mari Makasih, Mas Ardi. siap sama-sama kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Makan, Pak. wabarakatuh. Makan.